Pada suatu masa, di Kesultanan Riau Lingga, sebuah negeri kepulauan yang diperintah oleh dinasti Melayu Bugis dan berada di timur Pulau Sumatera. Setelah Sultan Sulaiman II Badrul Alam Syah wafat pada tahun 1883 dan tak berketurunan, maka penggantinya adalah putri Sultan Mahmud IV Muzaffar Syah bernama Tengku Fatimah, yang merupakan istri yang dipertuan muda Raja Muhammad Yusuf. 2 tahun kemudian, tahta kesultanan diberikan kepada putranya yang bernama Raja Abdul Rahman, bergelar Sultan Abdul Rahman II Muazzam Syah. Sekitar tahun 1900, Sultan Abdul Rahman II memindahkan pusat kedudukan Sultan dari kota Daik ke Pulau Penyengat, yang lalu dikenal dengan nama Penyengat Indrasakti. Masa pemerintahan Sultan Abdul Rahman II diwarnai dengan kebangkitan nasionalisme, tak terkecuali dengan berdirinya Rusdiyah Club. Termasuk sang Sultan sendiri, beliau juga merupakan seseorang yang menentang penjajahan Belanda. Setelah tidak berkenan menandatangani beberapa perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda, pada bulan Februari 1911, pihak kolonial mendaratkan kapal di Pulau Penyengat beserta puluhan sekoci dan sepasukan marsose untuk mengancam Sultan Abdul Rahman II. Pemerintah Hindia Belanda melakukan sesuatu yang sangat tidak semestinya. Mereka telah semena-mena mengkudeta Sultan. Kepanikan terjadi di Penyengat hingga menyebabkan keluarga istana dan sebagian penduduk mengungsi ke Singapura dan Malaya. Sementara itu, Sultan Abdul Rahman II memutuskan untuk tidak melawan demi menghindari pertumpahan darah. Setelah Sultan turut menyingkir ke Singapura, Presiden Riau selaku wakil pemerintah kolonial menyatakan penghapusan Kesultanan Riau Lingga yang kemudian disahkan melalui Stadsblad nomor 19 tahun 1913. Selanjutnya, Sultan sempat memohon bantuan kepada kolonialis Inggris, akan tetapi meskipun beliau sekeluarga diberi perlindungan di Singapura, Inggris enggan untuk ikut campur. Misi diplomatik sampai turut dikirim ke Kekaisaran Jepang pada tahun 1911 dengan Raja Khalid Hitam yang diutus untuk memimpin misi tersebut. Setibanya di Tokyo, ia tinggal sementara bersama Encik Ahmad, seorang akademisi Melayu kelahiran Penyengat yang mengajar di Sekolah Bahasa Asing Tokyo. Namun setelah kedatangannya, Konsul Jenderal Hindia Belanda di Tokyo meninggalkan negara tersebut dan melakukan perjalanan ke Singapura, sehingga misi Sultan Riau tersebut gagal. Misi diplomatik kedua pun dikirim pada bulan Juni 1914, tetapi juga menemui kegagalan. Kesehatan Raja Khalid Hitam memburuk, dan dia kemudian meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit Jepang. Selain kepada Jepang, misi diplomatik turut dikirim ke Kesultanan Utsmaniyah oleh Raja Ali Kelana pada tahun 1913 yang bertujuan menyerukan pemulihan kesultanan. Pada suatu titik, Sultan Abdul Rahman II bahkan ingin turun tahta demi putranya, Pangeran Tengku Besar, usai melakukan segala usaha diplomatik yang tampaknya sia-sia. Sultan Abdul Rahman II pun akhirnya tetap tinggal di negeri jiran hingga wafatnya pada tahun 1930. Wilayah eks-Kesultanan Riau kemudian menjadi daerah yang diperintah langsung oleh gubernemen kolonial di bawah yurisdiksi Karesidenan Riau dengan ibu kota di Tanjung Pinang. Berpuluh tahun kemudian, setelah perang dan perjuangan melawan penjajahan Belanda, beberapa asosiasi royalis di pengasingan yang secara kolektif dikenal sebagai Gerakan Sultan Riau pun muncul di Singapura dan berencana melakukan restorasi, mendirikan kembali Kesultanan Riau Lingga yang secara sepihak pernah dihapuskan oleh penjajah. Namun, usaha mereka mendapat ganjalan justru dari sesama bangsa Nusantara sendiri.
setelah kekalahan penjajah Jepang dalam Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945. Beberapa hari kemudian, atas desakan sekian tokoh pemuda, Soekarno dan Muhammad Hatta resmi memproklamasikan lahirnya Negara Republik Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintahan baru negara Indonesia mengklaim bahwa wilayah kedaulatannya merupakan bekas seluruh daerah negeri koloni Hindia Belanda yang membentang dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua bagian barat. Selain menciptakan respon kolektif yang menyeluruh di Pulau Jawa serta beberapa daerah di luar Jawa, ternyata gema kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta juga telah menciptakan beragam persepsi dan gejolak lokal. Karena memang pada kenyataannya, setiap daerah di Indonesia mempunyai persoalan dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Akan tetapi, sekitar 2 bulan kemudian, pemerintah sipil Hindia Belanda alias Nika kembali datang ke bekas negeri jajahannya dengan menunggangi kedatangan tentara sekutu yang bermaksud melucuti militer Jepang dan memulihkan ketertiban. Nika, atau mungkin lebih tepatnya bisa disebut sebagai pemerintah pendudukan Belanda, bersama pasukan militernya, kemudian perlahan-lahan mulai menduduki berbagai wilayah di Indonesia bermaksud memulihkan eksistensi Hindia Timur Belanda. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh Belanda pasca proklamasi kemerdekaan adalah daerah Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah bekas Daulat Kesultanan Riau Lingga. Di Kepulauan Riau, sejumlah anggota keluarga di Raja Riau Lingga yang dulu menyingkir ke Singapura dan Malaya berupaya menghidupkan kembali kesultanan yang dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda itu. Zuriat kesultanan dan masyarakat kaum royalis tersebut kemudian membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Dewan Rakyat Riau yang dipimpin oleh Ungku Abdullah bin Umar. Dalam perjalanannya, organisasi tersebut lalu berganti nama menjadi Persatuan Melayu Riau Sejati, yang disingkat PMRS, dan berfungsi sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan pemerintahan otonom alias swapraja di daerah bekas Kesultanan Riau Lingga. Kantor pusat Persatuan Melayu Riau Sejati sendiri terletak di kawasan High Street, Singapura. Dan sekitar pertengahan tahun 1946, orang-orang PMRS kemudian menginisiasi terbentuknya Gerakan Sultan Riau, yang bertujuan bukan hanya memperoleh pemerintahan swapraja tetapi juga menghidupkan entitas dari pemerintahan swapraja itu sendiri, yaitu pendirian kembali Kesultanan Riau Lingga. Dari Singapura, aktivitas politik Gerakan Sultan Riau kemudian pindah ke Tanjung Pinang. Setelah bergerak di Tanjung Pinang, kelompok ini kemudian membentuk sebuah organisasi baru yang bernama Jawatan Kuasa Pengurus Rakyat Riau atau JKPRR, dengan pimpinannya yaitu Raja Haji Abdullah Usman sebagai ketua, Tengku Ahmad Atan selaku wakil ketua, Encik Jafar Haji Uda sebagai sekretaris, serta sekalian anggota-anggota perwakilan daerah yang berasal dari Pulau Tujuh, Karimun, Lingga, dan Singkep. Secara eksplisit, organisasi baru ini semakin mempertegas tujuannya, yaitu untuk berjuang mengembalikan kedaulatan Raja-Raja Riau. Gerakan Sultan Riau kemudian memilih cucu Sultan Abdul Rahman II Muazzam Syah selaku Sultan Riau Lingga terakhir, yang bernama Tengku Ibrahim bin Tengku Umar, seorang putra Tengku Umar alias Pangeran Tengku Besar Kesultanan Riau Lingga. Selain restorasi Kesultanan Riau, pemimpin dewan tersebut yaitu Raja Abdullah menyatakan bahwa orang-orang Melayu di Riau telah terabaikan dalam pemerintahan regional, karena orang-orang Indonesia non-Riau sudah mendominasi jajaran atas pemerintahan sipil di Riau. Maka, dengan dikembalikannya monarki, mereka yakin posisi masyarakat pribumi Kepulauan Riau akan terjaga. JKPRR rupanya turut didukung oleh sekelompok pedagang-pedagang Cina yang juga memiliki andil dalam membantu perjuangan mereka untuk mengembalikan Kesultanan Riau Lingga. Kelompok ini dipimpin oleh salah seorang pemilik usaha tambang timah di Singkep bernama Koh Pengkuan yang berasal dari Singapura. Dalam rangka membuktikan dukungannya, bersama-sama dengan pengurus JKPRR, Koh Pengkuan pernah menggelar sebuah pertemuan di Singapura pada 10 Agustus 1946. Kepada Koh Pengkuan, Raja Abdullah menjanjikan akan memberinya konsesi sebagai kontraktor tunggal bagi sejumlah proyek pembangunan di Riau Lingga bila Kesultanan berhasil dipulihkan.
Selain itu, ia juga dijanjikan akan mendapatkan monopoli dalam usaha tambang timah di Singkep. Sebagai kompensasi terhadap janji-janji itu, Ko Pengkuan kemudian dilaporkan telah menyumbang uang sebanyak 16.000 hingga 20.000 dolar pada bulan Februari 1946 sebagai tanda dukungannya terhadap gerakan Sultan Riau. Akan tetapi perjuangan gerakan Sultan Riau dengan JKPRR itu mendapat perlawanan dari golongan Republikan Unitaris yang dipimpin oleh Ilyas Datuk Batuah, seorang etnis Minang, yang sebelumnya bahkan sempat mengirimkan delegasi ke Singapura guna melawan kegiatan para pendukung kesultanan. Kelompok Dr. Ilyas itu sebagian besar berisikan orang-orang non-Riau. Ia kemudian membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Badan Kedaulatan Indonesia di Riau alias BKIR pada tanggal 8 Oktober 1945. BKIR ini berusaha menggabungkan Kepulauan Riau ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang baru merdeka karena kepulauan tersebut masih dikuasai oleh pemerintah pendudukan Belanda. BKIR berharap pemerintahan Republik yang baru di bawah pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta akan memberikan kesempatan yang adil kepada kaum pribumi tempatan untuk menjalankan pemerintahan daerah. Sekalipun selanjutnya JKPRR dan BKIR sama-sama bergabung dalam Dewan Riau, perkumpulan royalis tidak akan memberikan dukungan publik apapun kepada kaum unitaris. Hal tersebut menyebabkan kaum Republikan menyebut kaum royalis sebagai orang-orang pro-Belanda, suatu kebiasaan yang dilakukan oleh golongan Republikan Unitaris di seluruh Indonesia terhadap para lawan politiknya. Namun, kaum royalis bersikukuh bahwa Riau adalah wilayah Belanda dan hanya Belanda yang dapat mendukungnya. Permohonan zuriat kesultanan untuk mendapatkan hak berpemerintahan sendiri dalam bentuk Kesultanan Riau Lingga rupanya gayung bersambut. Seperti yang sudah dinarasikan sebelumnya, pemerintah pendudukan Belanda kemudian membentuk Dewan Pemerintahan Sipil yang bernama Riaurad alias Dewan Riau di kota Tanjung Pinang. Dewan tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Juli 1947 serta diresmikan pada 4 Agustus 1947. Tokoh utama PMRS seperti Raja Haji Abdullah Usman, Encik Jafar Haji Uda, dan Tengku Ahmad Atan juga diangkat menjadi anggota Dewan Riau, termasuk juga para kapitan Cina dari Tanjung Pinang dan Pulau Tujuh, para pemimpin Melayu setempat di Lingga, dan pejabat Belanda di Tanjung Pinang, serta tokoh-tokoh Republikan Unitaris dari BKIR yang menjadi poros oposisi di dalam dewan tersebut. Sewaktu menguasai Kepulauan Riau, Belanda melawan klaim BKIR dengan memberikan pemerintahan otonom kepada Dewan Riau, yang mana hubungannya dengan Belanda akan dipertahankan, sementara kesultanan direncanakan akan dipulihkan, meski masih sebatas memainkan peran sekunder. Pada tanggal 23 Januari 1948, 3 satuan pemerintah daerah bagian yang tegak berdiri sendiri dalam wilayah Indonesia yang diduduki Belanda, yaitu Dewan Bangka, Dewan Belitung, dan Dewan Riau, bergabung membentuk Federasi Bangka, Belitung, dan Riau. Usaha lain yang bertujuan untuk memperkuat restorasi Kesultanan Riau juga dilakukan oleh Tengku Ibrahim selaku calon sultan, yang sempat mengirim surat yang ditujukan kepada Ratu Juliana dan Menteri Urusan Luar Negeri Belanda pada bulan November tahun 1948. Dalam surat itu, Tengku Ibrahim menuntut hak untuk memerintah sebagai seorang raja di Riau Lingga, termasuk pelunasan hutang atas hak konsesi tambang timah Singkep dan pembayaran biaya sewa atas Pulau Sambu oleh Batavia Petroleum Maskapai yang belum dibayar kepada mendiang Sultan Abdul Rahman II selaku kakek beliau. Kerabat Diraja Riau Lingga dan pimpinan Persatuan Melayu Riau Sejati juga mulai melakukan negosiasi dengan pemerintah pendudukan Belanda melalui utusan yang dikirim langsung menemui Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook di Jakarta. Tetapi, segala usaha itu rupanya belum membuahkan hasil.
hingga pada tanggal 27 Desember 1949. Kerajaan Belanda akhirnya menyerah dan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Republik Indonesia Serikat alias RIS. Federasi Bangka Belitung dan Riau, yang di dalamnya mencakup daerah Riau alias Kepulauan Riau, yang diperintah oleh Kepala Daerah Raja Muhammad beserta Dewan Riau, kemudian menjadi daerah bagian dalam negara Republik Indonesia Serikat. Seruan kebangkitan kesultanan masih terus berlanjut sepanjang masa pemerintahan otonom di bawah Dewan Riau, meskipun pengaruh unitarisme juga terus menguat melalui delegasi BKIR di dalam Dewan yang merupakan pihak oposisi. Namun, daya tarik restorasi Kesultanan Riau Lingga perlahan mulai menyusut, terutama setelah dibubarkannya Federasi Bangka Belitung dan Riau pada tanggal 4 April 1950. Sebagian masyarakat Kepulauan Riau ketika itu mulai banyak yang menginginkan pembubaran RIS dan mendirikan negara kesatuan, serta ingin menggabungkan wilayah bekas Kesultanan Riau ke dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang baru di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, yang pemerintahan daerahnya akan dijalankan oleh penduduk tempatan Riau sendiri dengan otonomi yang luas. Dari Singapura, seseorang bernama Tengku Hamzah bin Ahmad yang menyebut dirinya sebagai wakil presiden dari Setiausaha Persatuan Melayu Riau Sejati, melayangkan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno tertanggal 1 Juli 1950, menyusul surat yang sebelumnya juga pernah dikirimkan dari Singapura pada 9 Januari 1950. Isinya masih sama, yaitu restorasi Kesultanan Riau Lingga dan mengusulkan Tengku Ibrahim bin Tengku Umar sebagai calon Sultan Riau yang baru. Akan tetapi, karena kuatnya tuntutan pembubaran RIS di berbagai daerah, terkhusus setelah disepakatinya mosi integral Muhammad Natsir di Parlemen Pusat, maka di tanggal 17 Agustus 1950, negara Republik Indonesia Serikat bersama seluruh negara bagian dan daerah bagiannya termasuk daerah Riau, yang kemerdekaan serta kedaulatannya diakui sejak 27 Desember 1949 itu, resmi dibubarkan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 1950, masih dari Singapura, sepucuk surat dengan perihal serupa kembali dilayangkan kepada pemerintah Indonesia oleh Ketua Setiausaha PMRS bernama Kapten Ismail bin Ahmad. Isinya terutama mengharapkan pengesahan dan bantuan dari Presiden Soekarno dan Bupati Kepulauan Riau dalam hal mendirikan kembali Kesultanan Riau Lingga. Bagian penting surat itu ditulis sebagai berikut. Berharaplah kami, orang rakyat Riau dari luar dan dalam negeri semuanya, yang bercita-cita akan menerima rajanya kembali dengan segera, serta dengan dikurniakan oleh negara Republik Indonesia yang adil dan berdaulat itu. Pada tanggal 10 Desember 1950, setelah selama 2 bulan mengunjungi Jakarta dalam rangka bernegosiasi dengan pemerintah Republik Indonesia perihal restorasi Kesultanan Riau Lingga, Tengku Ibrahim bin Umar memberikan sebuah isyarat positif sesaat setelah ia mendarat di Singapura. Oleh karena itu, di bandara, ia disambut dengan gegap gempita oleh pendukungnya. Ketika ditanya oleh wartawan surat kabar The Straits Times, cucu Sultan Riau Lingga terakhir itu memberikan jawaban meyakinkan dan mengatakan bahwa segala pembicaraan di Jakarta adalah sesuatu yang rahasia. Selain itu, Tengku Ibrahim juga memberitahu bahwa ia sudah berbicara langsung dengan Soekarno dan menginginkan agar Presiden segera mengunjungi Kepulauan Riau. Akan tetapi, kepastian mengenai dihidupkannya kembali Kesultanan Riau Lingga di bawah pemerintahan Republik Indonesia pun tak kunjung berbuah hasil. Setelah usaha sekian panjang sejak tahun 1946, wilayah Kepulauan Riau bersama daerah Riau Daratan kemudian justru digabung menjadi sebuah provinsi pada bulan Agustus 1957.
Dan pada saat itu Dewan Riau dibentuk kembali di bawah Republik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau yang melayani wilayah kepulauan dan Riau Daratan. Barulah pada tanggal 24 September 2002, daerah Kepulauan Riau selaku bekas wilayah Kesultanan Riau Lingga resmi dimekarkan menjadi provinsi terpisah dengan nama Provinsi Kepulauan Riau yang beribu kota di kota Tanjung Pinang.